Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan wanita, yaitu Adam dan Hawa. Lalu kami jadikan kalian bersuku-suku bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketahuilah bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak. Bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian menjadi kering, kau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhoannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah duha yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga antum semuanya sehat dan bahagia. Panjang umur untuk ibadah. Banyak duit dan berkah. Menjadi teladan dalam kebaikan. Hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai bersyukur terhadap nikmat dan bersabar atas musibah. Allah ciptakan makhluknya di dunia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, dan seterusnya.
Ada nikmat, ada musibah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala juga menimpakan kepada kita musibah. Sebaik apapun manusia ada ujiannya. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijandakan putri-putrinya. Meninggal anak-anak yang laki-lakinya. Dihina, dicaci, dimaki, diancam bunuh, diusir. Itu semua Nabi mengalaminya. Tapi beliau bersabar. Semoga kita tidak diuji dengan ujian yang kita nggak sanggup menghadapinya. Ahlus sunnati wal jamaah menyuruh kaum muslimin untuk bersabar ketika mendapat ujian atau cobaan. Cobaan pada rumah tangganya, cobaan pada ekonominya, cobaan pada kesehatannya. Semuanya ada cobaannya. Sakit yang kita derita. Kemudian disuruh bersyukur ketika mendapat kesenangan. Alhamdulillah, sehat kita. Nikmat yang paling utama, nikmat apa? Hidup. Nikmat yang utama, nikmat apa? Hidup. Walaupun sakit, yang penting masih hidup. Walaupun miskin, yang penting masih hidup. Udah miskin, mati lagi. Semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Jadi hidup ini nikmat yang harus disyukuri. Karena hidupnya seorang muslim lebih baik daripada matinya. Dengan hidup kita banyak dosa, banyak maksiat, masih bisa taubat. Karena apa? Masih hidup. Kalau udah mati, bisa nggak taubat? Nggak bisa. Dengan hidup kita bisa menambah pahala kebaikan. Kita bisa ngaji, hadir di sini karena masih hidup. Coba kalau udah mati hadir, kabur yang lain. Jadi alhamdulillah, nikmat hidup ini harus disyukuri. Kalau sudah mati, udah putus amalnya. Kecuali ilmu yang bermanfaat. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan sedekah jariyah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Ali Imran ayat yang ke-200. Surat Ali Imran, surat yang ketiga. Ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina sadaqallaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, yang mengamalkan syariatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Isbiru ala ta'ati rabbikum.
Sabar kamu dalam menjalankan ketaatan kepada Rabb. Jadi mengerjakan amal taat itu butuh sabar. Untuk duduk seperti ini, mendengarkan firman Allah dibacakan. Harus sabar. Kalau enggak, berapa banyak orang yang enggak mau duduk, enggak mau dengar. Taat kepada Allah butuh kesabaran. Wa ala ma yanzilu bikum min darrin wa bala'in. Dan apa yang menimpamu berupa kemudaratan dan bala. Sabar. Sakit yang diderita, harta yang hilang, keluarga yang meninggal, kemudaratan, bala bencana. Sabar. Karena ada 3 kesabaran. Pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu butuh kesabaran yang besar. Salat 100 rakaat masih bisa orang lakukan. Tapi sabar menghadapi godaan tidak semua orang bisa. Seperti Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaiha. Di rumah berdua, cantik Zulaiha, dia mengajaknya berzina. Itu kalau enggak sabar, mudah. Lewat udah. Mas, mampir. Haram. Diskon mas. Wah. Luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu butuh kesabaran untuk menolaknya. Enggak, gratis juga enggak. Itu harus berani menolaknya. Semoga kita tidak ditawari ya. Takut kalau ada yang nawarin, gemeter kita nggak kuat. Itu. Waspadalah. Jadi sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan. Orang suruh jangan korupsi. Enggak saya korupsi. 100 juta. Enggak mau dia. Tapi kalau 5 miliar, ntar dulu mikir dulu deh. Istikharah. 100 juta masih sabar. 5 miliar. Aduh. Istikharah dulu. 2,5 miliar buat bangun masjid. 2,5 miliar buat nikah lagi. Akhirnya impas. Nggak bisa. Semuanya haram. Kalau mau bangun masjid semuanya 5 miliar hasil korupsi, tetap haram. Apalagi kita ambil. Nggak boleh. Jadi sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar terhadap takdir yang menyakitkan. Wasabiru a'da'akum hatta la yakunu asaddu sabran minkum. Sabarlah kamu menghadapi musuh-musuhmu sehingga jadilah engkau orang yang tidak ada sepertimu dalam kesabaran. Jadi dia sabar yang paling sabar. Wa aqimu ala jihadi aduwi wa aduwikum. Bangkit kamu jihad lawan musuhku dan musuhmu. Berjihad melawan musuh Allah dan musuh orang yang beriman. Dan jihad zaman sekarang ini menuntut ilmu. Ini jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar guna menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali.
Wa khafullaha fi jami'i ahwalikum. Takutlah kamu kepada Allah dalam setiap kondisimu. Banyak orang takut kepada Allah, sendirian juga takut kepada Allah. Banyak manusia yang ketika di depan temannya khusyuk, dia takut kepada Allah. Ketika sendirian, seenaknya berbuat maksiat. Padahal Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Riwayat Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita harus banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah ketika sendirian maupun banyak orang. Raja'an antafuzu biridahu fid dunya wal akhirah. Dengan mengharap keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi suruh kita takwa agar diridhoi oleh Allah. Dan bisa jadi orang bertakwa dengan syarat yang pertama, mentauhidkan Allah. Orang bisa bertakwa itu kalau dia bertauhid. Yang kedua, orang bisa bertakwa kalau dia menuntut ilmu. Orang itu bisa bertakwa kalau ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa jadi orang bertakwa. Sebab syarat yang ketiga, orang bertakwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Kalau nggak ngaji, nggak tahu mana perintah, nggak tahu mana larangan. Kalau nggak ngaji, nggak tahu mana sunnah, mana bid'ah. Kalau nggak ngaji, nggak tahu mana tauhid, mana syirik. Kalau nggak belajar, nggak tahu dia mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Oleh karenanya, di antara pertanyaan di alam kubur, itu yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Orang mukmin akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, madinuka? Apa agamamu? Dia akan menjawab, diniyal Islam. Agamaku adalah Islam. Lalu Munkar Nakir bertanya, ma hadzal rajulu ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang ini yang diutus kepadamu? Didatangkan Nabi Muhammad, ditanya, siapa orang ini yang diutus kepadamu? Si Muslim akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah. Itu pertanyaan di alam kubur. Dalam riwayat Imam Ahmad adalah yang keempat. Akan ditanyakan kepadanya, ma ilmuk? Apa ilmumu? Ini pentingnya kita ngaji. Nanti ilmu kita akan ditanya, ma ilmuk? Apa ilmumu? Fayaqul, si mukmin menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Ini pentingnya ilmu. Ditanya nanti di kubur orang kalau nggak ngaji.
Ngaji apa kamu? Makanya penyesalan di surat Tabarak, "Lau kunna na'lamu aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau dulu kami di dunia mau belajar, kalau dulu kami di dunia mau mengamalkan menggunakan akal, niscaya kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi orang masuk neraka sa'ir karena tidak mau na'lam, tidak mau na'qil, tidak mau menggunakan, tidak mau belajar, nggak mau menggunakan akalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. "Inna amrahu kullahu khairun." Sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu baik. "Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Orang mukmin mah senantiasa berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan berikutnya. In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Orang mukmin itu kalau dapat nikmat dia bersyukur. Badan sehat, kendaraan ada, bersyukur. Datang ke majelis ilmu, bersyukur. Sakit, walaupun sakit, berangkat ngaji. Ada guru bahasa Arab, muridnya izin, "Maafkan Ustaz, hari ini saya nggak ngaji." "Kenapa?" "Saya buang-buang air gitu, dari pagi ini." "Wah, antum menghina saya," kata ustaznya. "Kok menghina Ustaz?" "Iya, emang di rumah saya nggak ada toilet?" Gitu. "Datang kamu." Gitu. "Oh ya udah." Akhirnya datang. Dan begitu ngaji, sembuh itu nggak buang-buang air. Sakit buang-buang air, tetap berangkat ngaji. Sakit itu musibah. Jadwal ngaji nggak ngaji, itu musibah lebih besar daripada sakit. Musibah lebih besar. Gimana Ustaz kalau pas lagi sakit ngaji terus mati gimana? Husnul khotimah. Lagi sakit ngaji nih, nunduk aja. Tahu-tahu temennya pulang, ya udah meninggal. Berarti apa? Husnul khotimah. Makanya kalau ngaji jangan ngantuk. Takutnya husnul khotimah. Itu bersyukur kepada Allah. Punya nikmat, syukuri. Ibadah, pakai buat ibadah. Wa in asabathu dharra'u. Kalau dia ditimpa kemudaratan, sabara, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka itu pun baik baginya. Gak ada susahnya. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah apa? Sabar. Sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Bahkan bersyukur itu akan menyebabkan nikmat jadi awet. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah nikmatnya kepada. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. 3 orang yang diuji oleh Allah. Si botak, si belang, si buta. Diuji oleh Allah, datang malaikat, "Wahai botak, apa yang kamu inginkan?"
aku ingin rambut yang bagus dan hilang dariku apa yang membuat manusia jijik kepadaku. Diusap kepalanya yang botak, tumbuh rambut yang bagus. Kata malaikat, apa yang kamu inginkan berupa harta? Aku minta onta. Dikasih onta bunting. Didoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu pada onta ini. Beranak pinak ontanya sehingga menjadi selembah onta. Datang kepada si belang yang kulitnya belang-belang. Wahai belang, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kulit yang mulus dan hilang dariku apa yang membuat orang jijik kepadaku. Diusap kulitnya yang belang jadi mulus. Harta apa yang kamu inginkan? Kalau si belang, sapi. Diberinya sapi bunting. Beranak pinak sehingga menjadi selembah sapi. Lalu datang kepada si buta. Wahai si buta, apa yang kamu inginkan? Si buta nggak bilang aku ingin mata yang indah. Tapi dia bilang aku ingin agar Allah mengembalikan penglihatanku. Maka diusap dan dia bisa melihat. Lalu ditanya, apa harta yang kau inginkan? Dia nggak minta sapi, nggak minta kuda, nggak minta onta. Cukup saya minta kambing. Diberikan kambing bunting. Lalu didoakan agar berkah, kambingnya beranak pinak menjadi selembah kambing. Tetapi itu ujian. Datang malaikat pura-pura jadi orang miskin. Kepalanya botak, datang kepada si botak. Saya ini orang miskin, terputus perjalanan hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Demi zat yang telah memberikan kepadamu rambut yang bagus, harta yang banyak, aku minta seekor onta saja, agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Kata si botak yang sudah bagus rambutnya, kebutuhanku banyak. Orang kaya pelit itu kalau dimintain sumbangan, lagi banyak pengeluaran. Gak bersyukur dia. Kata pengemis botak tadi, kayaknya aku mengenal kamu. Bukankah kamu dulu kepalanya botak, orang-orang jijik kepadamu dan kamu miskin? Sombong dia. Aku punya harta banyak ini adalah warisan dari nenek moyangku. Di zaman sekarang bilang saya ini orang kaya, emang keturunan orang kaya. Kakek saya itu kaya raya, kayaknya 7 turunan. Kalau ada yang miskin berarti keturunan yang ke. Kata orang yang mengemis tadi, jelmaan malaikat, kalau kamu bohong, maka kamu akan kembali seperti semula. Botak lagi, miskin lagi. Oh gitu. Kan memang dia bohong. Doa malaikat mustajab. Lalu datang kepada si belang yang sudah bagus mulus kulitnya. Lalu mengatakan kepada yang dikatakan kepada si botak. Dan dijawab oleh si belang sama seperti jawaban si botak. Maka kata pengemis itu, kalau kamu bohong, kamu akan kembali seperti semula. Belang-belang lagi kulitnya, miskin lagi. Lalu ketika datang kepada si buta yang sudah bisa melihat, dia bilang, aku ini orang miskin, terputus perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Demi zat yang telah memberikan kepadamu penglihatan dan memberikan kepadamu harta yang banyak. Aku minta seekor kambing saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku.
Kata si buta yang sudah bisa melihat, aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Ingat masa lalu. Kita ini kadang jadi orang kaya, sombong, belagu, nggak ingat dulu waktu miskin. Si buta bilang, aku dulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatan. Dan aku miskin, lalu Allah memberikan harta kepada aku. Ambil yang kamu butuhkan, sisakan yang tidak kamu butuhkan. Demi Allah, aku tidak akan membebanimu dengan hutang. Jadi ambil, butuh kambing berapa, ambil aja. Begitu orang yang dermawan. Ibaratnya lagi jagain toko, duit penuh selaci, ada pengemis datang. Pak, minta Pak, udah 2 hari nggak makan Pak. Kok masih bisa jalan? Dia ambil lacinya, dia keluarin. Ambil yang kamu butuhkan, sisakan yang kamu tidak butuh. Ada nggak yang berani begitu? Nah. Jadi pengemis datang, Pak minta Pak, dompet dikeluarin, ambil berapa silahkan. Gitu. Mungkin diambil semua. Antum bisa latihan, tapi udah dipilihin 2000-an semua. Begitu. Apa kata malaikat? Aku hanya menguji kalian bertiga. Allah ridho kepadamu dan Allah murka kepada keduanya. Si botak miskin lagi, si belang juga miskin lagi. Tapi si buta yang sudah melihat, awet hartanya, berkah. Itu kalau orang bersyukur. Punya harta bagi-bagi. Tanya ini pengajian, butuh apa ini? Butuh apa? Perlu apa? Tanya panitianya. Agar dakwah ini bisa bermanfaat buat kaum muslimin. Sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Hal ini karena iman dibangun di atas sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid. Pangkal syukur adalah tauhid. Dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Orang bisa sabar kalau dia tinggalkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu bukan untuk dihilangkan, tapi dikendalikan. Hawa nafsu dikendalikan di jalan yang benar. Bab selanjutnya, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ahlus sunnah wal jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Apa sih akhlak yang mulia? Ya, yang pertama kali berakhlak kepada Allah dengan mentauhidkannya. Orang yang musyrik nggak punya adab kepada Allah, nggak punya akhlak kepada Allah. Akhlak mulia berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Akhlak yang mulia, jujur. Akhlak yang mulia. Berita sesuai dengan kenyataannya. Amanah, akhlak yang mulia. Dapat dipercaya. Menepati janji, itu akhlak yang mulia. Kalau janji ditepati. Antum janji katanya mau menikahi, kok diem aja nggak ada kabar. Itu janjinya bohong.
tahu-tahu nikah sama yang lain. Itu namanya ingkar janji. Ngomong dong kalau nggak jadi. Makanya kalau bisa jangan suka janji. Akhlak yang baik menepati janji. Termasuk akhlak yang baik, pemberani. Seorang muslim harus pemberani, nggak boleh jadi penakut. Orang yang bertauhid hanya takut kepada Allah saja. Dia pemberani, sampaikan kebenaran apapun resikonya. Kemudian akhlak yang mulia juga dermawan. Orang kalau dermawan itu orang yang mulia. Semoga kita menjadi orang kaya yang dermawan. Serta melarang akhlak-akhlak yang buruk, kebalikannya. Orang yang berbuat syirik itu akhlak yang buruk kepada Allah. Orang yang berbuat bid'ah, dia buruk akhlaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, itu kita ibadahnya bikin sendiri atau ikut Nabi? Ikut Nabi itu kalau orang akhlaknya baik. Tapi kalau orang akhlaknya buruk, ditanya siapa nabimu? Muhammad SAW. Tapi ketika ibadah, nggak ikut Nabi. Bikin sendiri. Itu bid'ah. Yang Nabi nggak suruh, yang Nabi nggak contohkan, dia mengerjakan. Ini nggak punya adab. Nggak mau mengikuti Nabi, tapi cari jalan sendiri. Akhlak yang buruk berbuat bid'ah, akhlak buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihi." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak masuk bagian daripada iman. Sebab Nabi mengatakan yang paling sempurna imannya, yang paling baik apa? Akhlaknya. Jangan biarin akhlak saya buruk, yang penting iman saya kuat. Enggak. Kalau imanmu kuat, imanmu bagus, akhlakmu juga bagus. Jadi kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Paling baik kepada istrinya apa istri-istrinya? Yang paling baik kepada istri-istrinya. 1 iswan, 2 istu, 3 baru istri. Semoga istri-istri kita salehah semuanya. Semoga yang belum menikah dimudahkan untuk bisa menikah. Semoga yang istrinya 1. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti kita doakan yang sudah menikah semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang masih jomblo semoga cepat dapat jodoh. Yang paling tahu akhlak kita istri kita. Makanya baik-baik sama istri. Orang baik sama istrinya, mau naik mobil dibukain pintu istrinya. Itu. Apalagi istri kerepotan gendong anak apa. Bukain pintu. Jangan mas bukain pintu. Kayak nggak punya tangan aja. Nanti suami nggak baik.
Sofiyah mau naik onta, kesusahan. Itu Nabi pasang kakinya. Sofiyah injek paha Nabi, baru naik ke onta. Itu bagusnya Nabi kepada istri-istrinya. Pernah nggak antum istri mau naik motor susah, pasang kaki? Nah, motornya standar 2. Emang lumpuh apa? Jadi baik. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri. Istri ngambek, marah-marah, ya dia diem aja dengerin. Udah mak, udah tinggal pergi keluar. Jangan dijawab. Pulang-pulang bawa martabak. Panggil anaknya, dek makan martabak. Istrinya di kamar teriak, apaan itu? Makan martabak bareng, sudah selesai. Nah istri itu kadang marah-marah nggak jelas. Maka jangan dijawab, dengerin. SMS panjang, banyak banget SMS, nggak dibaca, dihapus lagi sama dia. Bukan curhat, bukan. Sekedar contoh. Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Nah, semoga Allah memperbaiki akhlak kita ya. Sudah ngaji itu makin lembut sama istrinya, makin sayang sama istrinya. Jangan udah ngaji malah makin kasar. Tak boleh. Mas, ngidam. Ngidam apaan? Nasi goreng kambing. Nggak ada dalilnya. Waduh. Aneh, keliru. Ya udah tinggal diajak. Ya, semoga kita menjadi suami yang baik. Ya, suami yang sayang kepada istri, sayang kepada anak. Tapi istri saya bandel, susah bangunin gini itu. Ya kadang-kadang ada istri yang susah dibangunin. Kalau suami belum bangun, dia juga belum bangun. Oh kamu bangun kesiangan. Suami kan harus diikuti. Jadi kalau suami belum bangun, dia juga repot ini. Apalagi istri masih muda misalnya, lahiran tahun 2000-an, itu nggak sama dengan wanita dulu yang ngerti pekerjaan. Anak-anak zaman sekarang ngertinya HP doang. HP. Semoga Allah memperbaiki keluarga kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunan kami. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ahlus sunnah wal jamaah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu kita yang mengandung kita kurang lebih 9 bulan. Melahirkan kita antara hidup dan mati. Ada kalanya melahirkan bayinya selamat, ibunya meninggal. Ada kalanya bayinya yang meninggal, ibunya selamat. Ada kalanya dua-duanya meninggal. Itu penderitaan orang tua kita. Hendaknya kita balas kebaikan ibu kita. Ibu kita yang menyusui kita kurang lebih 2 tahun.
Ibu kita membersihkan kotoran dari tubuh kita. Ada kalanya dengan tangan kanannya. Itu sayangnya ibu kita kepada kita. Itu akan dirasakan kalau nanti kita punya anak. Kenapa ketika antum sudah sukses, sudah kaya, hanya bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang dengan anak, lupa dengan ibumu, lupa dengan bapakmu, anak durhaka. Istri kita senang sama kita, sayang sama kita kalau punya duit. Kalau istrinya udah miskin, setruk. Ada nggak istri mau ngurusin suami begitu? Pagi-pagi dorong dijemur gitu. Kok nggak kering-kering? Dengan ibu kita, apapun keadaan kita, ibu kita Masya Allah sayang kepada kita. Maka balas kebaikan ibu. Anak kita yang kita sayang-sayang belum tentu dia berbakti sama kita. Kita nggak ngerti. Banyak orang tua yang sengsara gara-gara anaknya. Apalagi kalau anaknya nggak dididik agama. Nggak tahu cara berbakti sama orang tuanya. Juga menganjurkan untuk bersilaturahmi. Menjalin hubungan dengan keluarga. Berbuat baik kepada tetangga. Adapun silaturahmi, Nabi mengatakan man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan nomor satu juga orang tua kalau masih hidup. Dengan kata-kata yang bagus. Transfer tiap bulan. Coba bandingkan berapa yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Berapa yang kita berikan sama ibu bapak kita. Seorang penanya bertanya, ya Syekh, ibuku tinggal di rumahku. Dia bertengkar dengan istriku. Kata syekhnya, ulangi pertanyaanmu. Ibuku tinggal di rumahku dan dia bertengkar dengan istriku. Ulangi lagi pertanyaanmu. Jangan disenggah jangan dibantah. Kenapa? Gitu. Saya belum selesai. Bukan dibantah. Pertanyaanmu salah. Harusnya engkau bertanya, aku dan istriku tinggal di rumah ibuku. Walaupun itu rumah yang kamu beli, walaupun itu rumah atas namamu, itu rumah ibumu. Apa kamu tidak baca hadis Nabi? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Kita dan harta kita milik bapak kita. Kalau bapak menguasai harta kita, apalagi ibu. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi kalau orang tua kita minta, kasih orang harta dia. Kita ada di dunia ini dengan sebab perantaraan mereka berdua. Tanpa ibu kita, tanpa bapak kita, nggak ada kita di sini, di dunia. Kenapa nggak ada perhatian sama orang tua? Kita ada itu dengan sebab mereka. Memang Allah Ta'ala yang ciptakan, cuman perantaraan ibu dan bapak kita. Sehingga Nabi mengatakan, anta wa maluka li abi. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Lalu dianjurkan akhlak yang baik, berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Muliakan tetangga. Keluar kita jalan, ada tetangga di luar rumah, assalamualaikum. Itu. Jangan manyun aja. Salam sama tetangga. Pulang kampung kita balik, bawa oleh-oleh, bagi tetangga. Walaupun ikan asin, walaupun apa, bagi-bagi. Itu berbuat baik sama tetangga. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya, walaupun hanya mengantarkan sop kaki kambing. Enak enggak? Bagi-bagi, kirim ke tetangga. Kalau kamu masak, perbanyak kuahnya, hadiahkan sama tetangga. Tapi bukan kuahnya doang. Itu Islam mengajarkan. Berbuat baik sama tetangga. Sampai Nabi SAW mengatakan, senantiasa Jibril mewasiatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku kira tetangga harus dapat warisan. Saking seringnya Nabi dinasehati Jibril untuk berbuat baik sama tetangga. Seakan-akan tetangga harus dapat warisan. Nggak boleh pohon mangga milik kita nyebrang ke pekarangan tetangga. Kecuali dengan izinnya. Nggak boleh air hujan yang jatuh dari genteng rumah kita di pekarangan tetangga. Nggak boleh, kecuali dengan izinnya. Misalnya ini rumah kita, dinding ke atas. Kita bikin jendela, ketika dibuka, masuk ke pekarangan tetangga. Nggak boleh. Kalau buka jendela, berarti jendela geser. Kiri, kanan, jangan masuk ke pekarangan orang. Atau pintunya dibuka ke dalam. Itu aturan. Gak boleh zalim sama tetangga. Baik-baik kepada tetangga. Perintah Allah. Dan tetangga itu saksi Allah di muka bumi. Saksi Allah di muka bumi itu tetangga. Sehingga apabila jenazah meninggal dunia, dipuji-puji oleh tetangganya 3 orang atau lebih, wajib dia masuk surga. Ada orang meninggal, tetangganya bilang, ya Allah orang baik meninggal, ya Allah orang baik meninggal. Wajib dia masuk surga. Sebaliknya kalau ada orang meninggal dunia, tetangganya bilang, alhamdulillah orang jahat mati itu. Neraka dia. Tetangga itu saksi Allah di muka. Antum itu jadi orang baik apa enggak baik, tanya tetangga antum. Kalau nanya tetangganya, mas saya ini baik enggak sih? Diem aja, oh berarti antum jelek. Keluarin 1 juta itu. Mas aku baik enggak? Oh baik, Masya Allah. Jadi baik itu kalau sering ngasih duit. Karena itulah makanya orang kadang pura-pura mencari rekomendasi tetangga. Selesai menyolatkan jenazah, asyhadu bi anna hadal mayyit khair. Apakah kalian bersaksi mayit ini baik? Baik. Itu sih kesaksian palsu. Ada nggak yang berani kamu saksikan mayit ini baik? Kagak gitu. Gak ada yang berani ngomong begitu, digaplok sama ahli warisnya. Mau nggak mau orang bilang khair. Bukan begitu, tapi kesaksian spontanitas. Diajak main anaknya, kasihan, mungkin di dalam nggak betah. Ya, digendong. Atau kalau mungkin lapar, beliin jajan. Ya, dibawa jalan keluar biar ya, kasihan.
Kemudian berbuat baik kepada yatim. Anak yatim disantuni. Ini anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum dewasa. Anak yatim. Baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menyantuni anak yatim perempuan yang udah 17 tahun. Itu udah nggak yatim lagi. Itu mah dinikahi. Anak yatim itu sebelum dewasa. Berbuat baik kepada fakir miskin. Fakir, orang yang penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Kebutuhan 10 juta, penghasilan cuman 4.500.000. Itu namanya fakir. Padahal 4.500.000 kok fakir? Iya, karena kebutuhannya banyak. Orang kebutuhannya 20 juta. Penghasilan cuman 9 juta. Di bawah itu namanya fakir. Penghasilannya 15 juta. Miskin. Kebutuhan 20 juta, penghasilan 20 juta. Itu baru selamat dari kemiskinan. Kok banyak amat sih sebulan 20 juta? Yang istrinya 4. Istrinya 4 kebutuhannya. Lagian salah sendiri kenapa 4? Udah jangan dibahas. Yang di belakang manyun. Lalu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan. Misalnya ada musafir dari Malaysia, dari mana, kehabisan bekal. Tolong mereka. Islam melarang dari berlaku sombong. Gak boleh orang Islam sombong. Angkuh dan zalim. Ahlus sunnah memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang akhlak yang hina. Inilah pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.